Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan merangkum tentang masalah kesahan tayamum. Ini saya rangkum dari beberapa kitab, tapi yang saya akan pegang di kitab Kasyifa Syarah Safinatun Najah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi syarat sah tayamum itu yang pertama adalah biturabin tahirin, debunya harus suci mensucikan. Mungkin kalau ini tidak ada persoalan, yang penting debunya suci mensucikan. Debunya mau diambil dari mana saja silakan, hatta diambil dari yang nempel dari sesuatu yang ternyata dia itu najis, seperti debu diambil dari bulu hewan yang najis, itu sah. Itu seperti misalkan debu itu ada di bulu anjing. Itu di sini dalam kitab Kasyifa itu nggak jadi masalah. Mana? Seperti di sini dikatakan Pajami umayasduku alai ismut turab kapin, maka seluruh yang membawa nama debu itu cukup. Min ayyi mahalin ukhida, dari tempat mana saja diambil. Walau min zohri kalbin, sekalipun dari pundaknya anjing, itu nggak jadi masalah. Itu. Tapi dengan syarat idza lam yu'lam tanajjusut turab al-ma'khuzi minhu, kalau tidak diketahui debu itu najisnya, seperti debunya itu misalkan rambutnya anjing itu atau bulunya anjing nggak basah, kering dah, itu boleh. Yang kedua ayakuna musta'malan wa alla yakuna musta'malan, debunya jangan mustakmal yang sudah dipakai, itu dah gampangnya. Yang nomor ketiga wa ayak sidahu, dia harus bermaksud dengan debu, bahwa debu itu dia niatin untuk tayamum. Itu. Nanti yang keempat adalah wa ayyamsa wajahu wa yadaihi bidarbataini. Jadi debunya dua kali ngambil, satu ambilan debu untuk wajah, satu ambilan lagi untuk tangan, kedua tangan. Nanti kalau mau praktek tayamum gini, jadi saya praktekin nih tuh. Oh. Nah. Kalau untuk tangan tuh dari sini, ini jari jemari ini tuh. Seret tuh. Jadi dari sini seret truk ke situ tuh. Dari sini seret kemarin truk tuh. Tuh. Nah, ini baru ke atas. Nah, dari sini tuh langsung kemari. Tuh, nih. Nah, udah sama kayak tadi. Kemudian bahwasanya yang nomor ketujuh, orang yang tayamum itu harus menghilangkan najis. Jadi sebelum dia tayamum ayuzila an najasata, dia harus menghilangkan najis dulu. Yang kedelapan, nanti dia harus menghadap kiblat. Jadi bedanya tayamum dengan wudhu, kalau wudhu nggak apa-apa nggak menghadap kiblat, tapi kalau tayamum di sini syarat sah untuk menghadap kiblat. Sekalipun di dalam istilah ulama ada berbeda pendapat. Satu ulama menghadap kiblat itu menjadi syarat sah tayamum. Ketika dia tayamum harus menghadap kiblat. Ini menurut pendapat Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Syarqawi nanti ada bahwa nggak perlu menghadap kiblat. Sebenarnya ini perbedaan ulama, tapi kita megang Ibnu Hajar saja. Jadi kalau kita mau tayamum itu harus menghadap kiblat. Dan nomor ke-9, tayamum itu harus sudah masuk waktu. Jadi tayamum itu harus sudah masuk waktu, nggak bisa karena ibadahnya ibadah daruroh. Kalau belum kepepet ya nggak bisa. Jadi jangan sampai kita tayamum, sholat belum datang, sholat belum dimulai, atau gampangnya belum masuk waktu sholat kita tayamum, nggak sah. Yang nomor ke-10, bahwa tayamum
itu hanya boleh untuk satu tayamum dan untuk satu sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah beberapa saja boleh. Seperti besok kita terawih, ketika kita terawih ternyata besok kita sholat isya, kita sakit, maka kita boleh tayamum. Tetapi untuk terawih mau berapa rokaat, 23 rokaat dengan witirnya, kagak perlu kita tayamum lagi. Cukup dengan tayamum dari sholat isya. Jadi kalau untuk tayamum hanya boleh untuk satu sholat fardu dan dia untuk beberapa sholat sunnah. Nggak perlu tayamum lagi, dari sholat fardu langsung ke tarawih nggak perlu tayamum lagi. Jadi kalau begitu perbedaannya wudhu dengan tayamum. Yang pertama, kalau wudhu tidak perlu menghadap kiblat, kalau tayamum ada harus menghadap kiblat. Kalau wudhu kagak perlu masuk waktu, kalau tayamum harus masuk waktu. Kalau wudhu dia tidak perlu dalam wudhu itu beberapa kali wudhu. Kalaupun kita zuhur sampai asar kita belum batal, nggak apa-apa buat sholat asar. Tapi kalau tayamum nggak bisa, hanya untuk satu sholat fardu dan beberapa sholat sunnah. Mungkin ini saya, mudah-mudahan manfaat. Nanti kalau ada pertanyaan silakan komen, insya Allah saya jawab seputar tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.